Assalamualaikum, jiwa-jiwa yang mencari cahaya dari Allah. Hari ini saya ingin berbagi kepada Anda sebuah kisah yang tidak biasa, penuh misteri dan membuat siapapun yang mendengarnya diam-diam merenung. Kisah seorang ustaz, orang yang berbudi luhur, dan sebuah keajaiban yang tak seorang pun dapat meramalkannya. Sapi terdekatnya melahirkan makhluk yang melampaui segala kerangka akal. Namun sebelum masuk ke cerita itu, saya imbau agar Anda mengirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena shalawat itulah yang akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju kehidupan kekal. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan like dan subscribe. Tidak hanya untuk menyebarkan risalah Islam, tetapi juga untuk melestarikan amal saleh yang dapat menjadi saksi Anda di hari kiamat. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Merapi yang megah di kawasan Yogyakarta, hiduplah sepasang suami istri yang hidup tenang namun penuh kasih sayang, Pak Mawar dan Ibu Ratna. Mereka tidak kaya atau bergengsi, namun nama mereka disebut-sebut dengan hormat oleh masyarakat desa. Pak Mawar adalah seorang tabib tradisional. Ia tidak bersekolah di sekolah formal, namun dari dedaunan, akar obat, dan kasih sayang, ia membantu banyak orang miskin mengatasi penyakit. Ibu Ratna, istri yang lemah lembut dan berbudi luhur, selalu menjadi orang pertama yang menyambut siapapun yang datang meminta obat dan terakhir mendoakan setiap malam untuk kesehatan orang miskin. Mereka memiliki segalanya kecuali satu hal, seorang anak. Seiring berlalunya waktu, harapan berangsur-angsur memudar seiring bertambahnya usia. Mereka mendatangi semua candi suci, mendatangi rumah sakit besar di Yogyakarta, bahkan bertanya kepada dukun. Namun semuanya hanya meninggalkan kekosongan. Penduduk desa mulai berbisik mengira mereka sedang dihukum oleh surga atau membawa semacam karma. Namun pasangan itu tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, mereka memelihara seekor kambing betina bernama Betty sebagai cara untuk mengisi kekosongan tersebut. Betty tidak seperti kambing lainnya. Ia memiliki bulu berwarna putih sehalus kapas, cukup panjang, dan berkilau perak saat disinari matahari. Telinga bufajangnya terkulai lembut dan mata coklat tua bersinar dengan kebaikan, seolah mengandung jiwa yang dalam. Ia cerdas, sepertinya mengerti bahasa manusia, dan setiap kali Bu Ratna sedih, Betty sering meringkuk dalam pelukannya, anehnya diam. Bagi pasangan tersebut, Betty adalah seorang anak, seorang sahabat, sebuah keajaiban kecil yang diberikan oleh Tuhan. Mereka berbicara kepada Betty seperti anak kecil, membelainya setiap malam sebelum tidur, dan terkadang bahkan menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, seolah-olah dia benar-benar putri pertama mereka. Saat Betty masuk angin, Bu Ratna memasak air herbal dan duduk di sampingnya mengawasinya tidur sepanjang malam. Setiap hari raya besar, mereka memberikan suguhan istimewa kepada Betty, bahkan menyulam shawl untuknya dari potongan kain bekas. Cinta itu bukanlah perasaan antara manusia dengan binatang, melainkan ikatan yang mendalam seperti antara orang tua dan anak kandung, penuh kasih sayang, perlindungan, dan kesakralan. Suatu malam ketika tidak ada satupun bintang di langit, Betty mulai bertingkah aneh. Dia berhenti makan, matanya bingung, dan dia berjalan perlahan seolah sedang membawa sesuatu yang berat. Namun yang membuat Pak Mawar merinding adalah cara Betty berdiri berjam-jam di depan altar rumah, matanya menatap kerlap-kerlip lampu minyak. Ia mendesah dan terkadang menggerang pelan seperti orang yang berjalan dalam tidur. Bulu putihnya tiba-tiba bersinar abu-abu di bawah sinar bulan, dan daging di bawahnya tampak sedikit bergetar seiring dengan setiap hentakan yang tak terlihat. Suatu saat, ia menoleh menatap Pak Mawar dengan sorot mata muram hingga ia merasa seperti sedang ditembus oleh suatu jiwa. Pak Mawar sempat khawatir, mengira akan melahirkan, namun ia tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jeritan Betty membelah malam, bergema seperti panggilan jiwa yang berjuang di antara dua dunia. Itu bukan lagi tangisan kambing yang belum dewasa, melainkan suara yang dalam dan serak, bercampur rasa sakit dan amarah seolah bergema dari tenggorokan seorang wanita yang terkutuk. Seluruh rumah berguncang, lampu minyak di ruang altar padam tanpa sebab. Pak Mawar dengan jantung berdebar kencang, segera mengambil lampu minyak dan berlari menuju gudang. Dan di sana, di bawah kerlap-kerlip lampu yang baru dinyalakan kembali, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bukan bayi kambing. Itu laki-laki. Bayi itu berambut hitam legam, selembut sutra, kulit semerah kelopak mawar di pagi hari, dan bibir sedikit mengerucut seolah sedang tidur nyenyak di alam mimpi. Tubuh kecil itu basah, tapi tidak gemetar,
tapi anehnya tenang dan damai, seolah baru saja jatuh dari bintang di langit. Berada di bawah tubuh Betty, bayi tersebut memancarkan aura suci dan suci sehingga membuat Pak Mawar mundur selangkah karena mengira sedang menyaksikan keajaiban hidup. Bu Ratna ambruk, tangannya yang gemetar memegangi dadanya seolah jantungnya mau meledak karena syok. Matanya terbuka lebar, berkaca-kaca, keduanya tertegun dan tercekat seolah tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Pak Mawar tercengang, napasnya tercekat di tenggorokan. Lampu minyak di tangannya bergoyang-goyang dengan tangannya yang gemetar. Mereka saling memandang, keduanya sebelah terjebak dalam badai emosi. Terkejut, kebingungan, dan akhirnya kegembiraan yang tak tertahan. Sukacita yang sakral, seterang dan samar-samar bagai fajar yang baru muncul setelah badai. Jangan berteriak, jangan panik. Mereka hanya bisa bersujud, tangan terkepal ke langit, bibir gemetar sambil berseru sambil berlinang air mata. Ya Allah, kalau ini kehendak-Mu, kami terima. Mereka menamai bayi itu Mahendra yang berarti pelindung para dewa. Berita itu menyebar ke seluruh desa hanya dalam satu pagi. Orang-orang datang untuk melihat. Beberapa orang menganggap ini sebuah keajaiban. Beberapa orang berseru ngeri mengira ini adalah tipuan iblis. Bahkan ada pula yang sinis dan mengaku gila karena percaya kambing bisa melahirkan manusia. Terlepas dari kata-kata yang diucapkan, tatapan mata skeptis, atau kata-kata kejam itu, Mawar dan istrinya tetap merawat Mahendra dengan segenap cintanya, seolah darah mereka sendiri mengalir melalui nadi anak itu. Mereka menggendong bocah itu ke tempat tidur setiap malam, membisikkan lagu pengantar tidur yang manis, seolah-olah mereka takut dunia di luar sana akan melukai kulit lembutnya. Mereka tidak memerlukan pengakuan, juga tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Bagi mereka, bayi itu adalah anugerah suci yang dianugerahkan Allah. Sebuah mukjizat hidup di tengah kekacauan duniawi dan sebuah respon diam atas tahun-tahun yang mereka rindukan untuk menjadi orang tua. Seiring berjalannya waktu, Mahendra tumbuh dalam kasih sayang Mawar dan istrinya yang tiada batas. Dia sehat seperti pohon bodi di beranda, jinak seperti burung gereja yang terbang ke jendela setiap pagi, dan anehnya cerdas, mengejutkan banyak orang. Matanya seterang bintang pagi, selalu berkilau karena rasa ingin tahu dan kemurnian. Setiap langkah pertama dalam hidup, setiap kata pertama dihargai oleh Pak Mawar dan Ibu Ratna. Mereka mengajarinya membaca doa, menceritakan kisah-kisah lama tentang iman dan kebaikan, berharap hati mudanya akan tumbuh dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Namun kehidupan damai itu tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang laki-laki muncul di depan pintu gerbang rumah Pak Mawar. Dia mengenakan kemeja tua dengan bahu usang, celana bertambal, dan kaki telanjang berlumuran lumpur. Wajahnya kuyu, janggutnya acak-acakan, kulitnya terbakar matahari, dan matanya dalam dan gelap seolah-olah sudah kering karena air mata. Di punggungnya ada karung robek yang tersampir di punggungnya, berat karena langkah kaki yang lelah. Suaranya bergetar seolah setiap kata yang diucapkannya membawa siksaan sekaligus kesedihan. Namaku Jaka. Aku yakin anak itu milikku. Udaranya tebal, tanya. Pak Jaka menceritakan bertahun-tahun yang lalu, karena kemiskinan, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki secara prematur. Dalam keputusasaan, mereka memberikan bayi itu kepada perantara, dengan harapan bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Perantara itu kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ketika mendengar cerita tentang anak yang lahir dari seekor kambing, ia mencari selama berbulan-bulan dan yakin bahwa Mahendra adalah putranya. Bu Ratna memeluk Mahendra dengan erat, hatinya seras terbelah dua, air mata mengalir tak henti-hentinya. Dia merasa seluruh dunia diam-diam menarik diri dari bawah kakinya, meninggalkan kehampaan yang dingin dan berbahaya. Pak Mawar linglung, matanya hilang seperti baru saja kehilangan sebagian jiwanya. Tenggorokannya tercekat, tidak bisa berkata-kata. Kepercayaan terhadap keajaiban yang telah mereka hargai selama bertahun-tahun kini tertahan oleh kenyataan pahit. Mereka memang tidak meragukan Pak Ok Jaka, namun berproyek bahwa juga tidak bisa memungkiri ikatan darah itu, dan itu membuat mereka bersikap dingin seperti baru saja kehilangan anak kandungnya. Setelah berhari-hari berpikir dan berdoa, Mawar dan istrinya berkata, "Jika itu benar-benar anakmu, tolong biarkan kami terus menjaganya seperti anak kami sendiri. Kami tidak akan mengambil apapun, simpan saja cintanya." Namun Pak Jaka tidak setuju. Dia bersikeras untuk segera membawa Mahendra kembali dengan alasan bahwa peran sebagai ayah tidak dapat disangkal. Perbincangan lama-kelamaan berubah menjadi pergulatan penuh air mata.
saat Bu Ratna memeluk Mahendra dengan erat dan Pak Mawar harus menahan amarah yang membuncah di hatinya. Menghadapi kebuntuan tanpa jalan keluar, kedua belah pihak terpaksa membawa kasus ini ke pengadilan untuk mencari keadilan. Perjuangan berlangsung seperti badai bawah tanah. Pak Jaka tak terima kompromi, terus-terusan lantang menuntut agar Mahendra dibawa pergi dengan mengatakan kehadirannya di rumah orang lain tidak etis. Pak Mawar dengan mata merah berusaha untuk tetap tenang, namun setiap kata yang diucapkannya dipenuhi amarah, bagaikan abu yang dibakar dalam tungku. Bu Ratna memeluk Mahendra sambil menangis dan memohon, sila sebagian darah dan dagingnya hendak diambil. Suasana mencekam bagai sutas tali, tiap kata bagaikan sebilah pisau yang menusuk hatiku. Karena tidak dapat menemukan jalan keluar lain, kedua belah pihak akhirnya terpaksa membawa kasus ini ke pengadilan dengan harapan keadilan akan menentukan nasib seorang anak yang tidak bersalah. Sidang berlangsung tenang namun penuh air mata. Pengadilan memutuskan Mahendra harus kembali tinggal bersama orang tua kandungnya, namun Mawar dan istrinya mempunyai hak kunjungan rutin. Saat putusan dibacakan, Bu Ratna menutup wajahnya dan terisak-isak seperti anak kecil, sedangkan Pak Mawar hanya menundukkan kepalanya rendah, tangannya terkepal hingga memutih. Rumah kecil yang tadinya hangat, tiba-tiba menjadi dingin, seolah seluruh kehangatan mengikuti langkah Mahendra menjauh. Pada hari anak itu meninggalkan rumah itu, Bu Ratna tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri bersandar pada kusen pintu, bahunya bergetar sesekali, mata merahnya memperhatikan bayangan anak laki-laki itu semakin mengecil dan menghilang di balik deretan bambu yang bergemerisik tertiup angin. Sedangkan Pak Mawar hanya bisa memalingkan wajahnya, tangannya menggenggam rosario, bibirnya bergerak-gerak berdoa dalam hati. Pak Mawar mengatupkan tangannya, menatap ke langit, dan menggumam kata-kata yang diucapkannya di malam nahas itu. Ya Allah, jika Anif kehendak, Bu kami akan menerimanya. Waktu berlalu seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Mawar dan istrinya semakin tua. Betty sudah lama meninggal, terkubur di bawah pohon bodi di belakang rumah. Hari-hari menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Penduduk desa lambat laun melupakan cerita tentang anak yang lahir dari seekor kambing. Hanya menyisakan dua sosok tua yang masih membuat kompor, membuat teh, dan menunggu setiap hari. Lalu suatu hari, di suatu sore yang cerah, seorang pemuda jangkung berwajah cerah muncul di depan pintu gerbang rumah. Ayah Mawar, Ibu Ratna. Pasangan itu terkejut. Mereka mengenali tatapan itu. Itu Mahendra. Ia berlutut dan memeluk tangan keriput Pak Mawar. Orang tua kandungku, apakah kalian berdua? Air mata jatuh tanpa henti. Tidak ada yang mengatakan apapun. Tidak perlu mengatakan apapun. Apapun, karena cinta. Bila sudah cukup dalam, cukup tahan lama, tidak memerlukan alasan, tidak memerlukan gelar. Hadir saja. Mahendra kemudian tinggal selama beberapa hari. Dia membantu kakek dan neneknya memperbaiki atap, membersihkan taman, dan membakar dupa untuk Betty. Katanya dia pernah belajar kedokteran dan ingin menjadi dokter, seperti Pak Mawar. Sebelum berangkat, Mahendra menitipkan sebuah amplop. Di dalamnya ada surat tulisan tangan. Jika cinta adalah keajaiban, Abu adalah keajaiban itu. Aku tidak tahu dari mana asalku, tapi aku tahu dengan apa aku dibesarkan. Dengan pengorbanan, kasih sayang, dan keyakinan. Tidak peduli siapa orang tua kandungku, hatiku akan selalu menjadi milik orang tua angkatku. Dan di desa kecil sebelah Gunung Merapi, masyarakat mulai menceritakan kembali kisah lama tentang seekor kambing yang melahirkan seorang bayi. Tentang kebaikan yang mampu mengatasi segala prasangka, dan tentang cinta yang tidak membutuhkan darah, hanya hati yang cukup besar untuk menerima keajaiban.